siang Pak Hansen dan Bu Suswi selaku dosen pengampu mata kuliah Construction Business. Pada siang hari ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai bisnis plan yang sudah kami susun. Dan bisnis kami ini berupa bisnis construction 3D printing pada bangunan skala rumahan. Nah, untuk sekilas info aja, kita ini merupakan kontraktor yang menyediakan jasa pembangunan, jasa konstruksi, dan juga jasa arsitek dengan menggunakan teknologi 3D printing di Indonesia. Dan dengan tim kita yang akan diisi oleh dari kami sendiri plus tambahan dari beberapa ahli yang ahli pada bidangnya seperti ahli arsitektur, ahli sipil, ahli teknologi, dan staf keuangan, dan ahli bagian pemasaran. Dan kita akan melaksanakan rancang bangun pada bangunan rumah skala kecil hingga skala menengah untuk rumah dengan 3D printing ini. Lalu pada proyek konstruksi konvensional umumnya itu sering banget tuh terjadi yang namanya kayak pemborosan biaya, terjadi pengerjaan waktunya itu sangat panjang, bisa sampai bulan-bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun lebih. Lalu mutunya juga sering kali tidak tercapai akibat buruknya manajemen dan sering terjadi human error dan sebagainya. Nah, dengan teknologi 3D printing ini, kami harap kita bisa memberikan solusi untuk pembangunan rumah yang lebih efisien dalam hal waktu pengerjaan, dan juga secara biaya dan tenaga kerja, serta risiko untuk mengalami kegagalan mutu dan kecelakaan kerja dan sebagainya itu dapat diminimalisir dengan menggunakan 3D printing ini. Dan selain itu, karena kita menggunakan material semen pada 3D printing yang lebih ramah lingkungan, yang materialnya itu biodegradable, itu kita berharap dengan pembangunan ini proyek konstruksi ini dapat menghasilkan rumah yang ramah lingkungan, bisa mengurangi limbah dan mengurangi emisi gas karbon dioksida. Dan dengan pembangunan 3D printing ini, kita bisa membangun satu rumah kurang dari 1 minggu saja. Bahkan pada perusahaan 3D printing di luar negeri, banyak yang sudah berhasil membangun satu rumah 3D printing dalam hanya waktu 24 jam saja. Dan kita punya visi, CEM Group ini merupakan kelompok yang bertujuan menjadi penyedia jasa konstruksi 3D printing terkemuka yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui efisiensi dari biaya, mutu, waktu, dan pembangunan yang ramah lingkungan. Dan untuk mencapai visi tersebut, kita mempunyai beberapa misi, yaitu kita akan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jasa konstruksi yang efisien waktu, biaya, dan tenaga kerja. Kita akan memberikan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman dari pembangunan ramah lingkungan. Kita juga akan menjaga keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Lalu kita juga menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja. Lalu kita juga akan terus meneliti dan mengembangkan teknologi 3D printing dan menghadirkan pelayanan dengan transparansi harga kepada pelanggan kita. Nah, untuk sejarah singkat terhadap kelompok CEM Group ini yang merupakan kontraktor 3D printing, CEM Group ini merupakan kelompok usaha yang dibangun pada mata kuliah Construction Entrepreneurship and Business Management atau kewirausahaan dan manajemen bisnis konstruksi pada tahun 2022. Dan awal mula bisnis konstruksi ini dimulai yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah tersebut. Dan ide bisnis ini lahir karena terinspirasi dari peluang usaha pada metode
pada metode konstruksi pembangunan rumah yang diajarkan pada mata kuliah Advanced Construction Method and Site Management atau metode konstruksi lanjut dan pengelolaan lapangan pada tahun 2021 oleh Pak Hansen. Dan kita punya core purpose dari perusahaan ini ialah deliver more with innovation. Dan apa aja sih core value kita? Yang pertama, dinamis. Kita akan terus bergerak dinamis dalam menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan konsumen. Kedua, melindungi. Kita akan senantiasa melindungi pekerja dan konsumennya dari berbagai ancaman maupun kecurangan. Dan ketiga, menghemat. Kita akan terus memberikan efisiensi secara waktu, biaya, tenaga kerja yang jauh lebih banyak dibandingkan pembangunan rumah konvensional. Dan untuk mencapai tiga hal tersebut, diperlukan inovasi teknologi. Inovasi teknologi yang kita akan terus berinovasi untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan mampu mengerjakan lebih banyak hal di berbagai kondisi dan situasi lapangan yang tidak menentu, yang tidak pasti. Lalu kita punya tujuan atau goals atau goals atau objektif dalam waktu near term yaitu 1 tahun dan short term dalam waktu 5 tahun. Untuk near term-nya, untuk rencana jangka pendek kita ya untuk 1 tahun ini, yang pertama tentunya kita akan melakukan funding atau pengumpulan dana dari investor. Karena suka tidak suka, untuk biaya penelitian dan teknologinya ini cukup tentunya butuh biaya. Lalu kita juga akan terus meriset dan melakukan pengembangan teknologi 3D printing ini, meningkatkan interaksi untuk mendapatkan feedback dari para pelanggan, dan lalu kita juga mengumpulkan feedback dan masukan lain dari pelanggan, memasarkan 3D printing di daerah Jabodetabek saja untuk 1 tahun pertama, lalu mengikuti dan menerapkan prinsip procurement pada tahap inisiasi. Dan untuk short term-nya kita akan terus melakukan riset dan pengembangan teknologi 3D printing, dan kita akan mengekspansi dan kita akan berusaha untuk menyediakan jasa pelayanan ini di seluruh wilayah negara Indonesia, tidak terbatas hanya di daerah Jabodetabek saja. Lalu kita juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah Indonesia. Dan kita juga bertargetkan kalau kita itu bisa ramah lingkungan hingga bisa mengurangi emisi dan limbah konstruksi hingga 70%. Dan pada akhir periode kita menargetkan kita sudah berhasil membangun pembangunan hingga 100.000 unit rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Atika. Nah, untuk industri comparison, karena di Indonesia itu belum ada, jadi beberapa contoh company yang telah menerapkan proyek 3D printing ini. Yang itu salah satunya itu ada Icon Company. Icon Company ini adalah orang yang pertama kali yang mendapatkan izin bangunan untuk pembangunan rumah cetak 3D printing yang di Austin pada tahun 2018. Nah, pada saat itu perusahaan tersebut bekerja sama dengan lembaga-lembaga untuk mencetak 3D printing. Boleh lanjut? Nah, markas besarnya itu ada di Texas, ada di Amerika Serikat. Dengan jenis struktur itu bangunan bertingkat rendah, dengan wilayah operasinya global. Ada beberapa teknologi yang sudah, ada beberapa proyek yang sudah mereka kerjakan, itu salah satu dengan tiga teknologi. Yang pertama ada teknologi Vulkan yang dirancang untuk rumah sederhana, kemudian ada proyek Olympus yang itu sistem konstruksi berbasis luar angkasa untuk mendukung eksplorasi bulan di masa depan. Kemudian yang ketiga ada Mars Dune Alpha, dirancang untuk membantu mempersiapkan misi manusia pada jangka panjang ke Mars.
Nah, ini ada beberapa proyek yang telah sukses dalam 3D printing. Ada 14 proyek yang ada di bumi dan maupun yang akan dikerjasama di Mars gitu, bekerjasama dengan NASA. Selanjutnya adalah areas for improvement. Yang pertama ada kecepatan waktu pembangunannya. Kedua, kemudahan alat konstruksi untuk dipindahkan. Yang keempat, yang ketiga, ukuran alatnya kecil sehingga dapat mengerjakan area dengan lahan yang minim. Selanjutnya itu metode pembayarannya dan penggunaan uang dapat dibuat menjadi transparan dan cakupan wilayah pelayanan untuk jasa konstruksinya. Competitive advantage pada 3D printing ini adalah pertama itu meminimalisir kecelakaan kerjanya. Yang kedua, biaya material ini jauh lebih murah dan durasi pelaksanaan pekerjaan jauh lebih cepat hingga dapat dikerjakan dalam waktu 1 hari saja. Untuk secara keseluruhan ini, biaya jauh lebih hemat, tenaga kerja lebih sedikit, dan durasinya juga lebih sedikit. Terus untuk membuat atau menembus pasar baru yang belum ada sebelumnya dan ramah lingkungan. Kementerian PUPR juga menargetkan 2 juta rumah 3D printing pada tahun 2030. Ini merupakan organisasi dari CEM Group. Yang pertama adalah direktur yang akan bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan serta menetapkan strategi dan rencana kerja untuk tercapainya target perusahaan. Dalam mencapai targetnya ini, direktur dibantu oleh manajer divisi yang membawahi bagian-bagiannya. Yang pertama adalah manajer pemasaran dan penjualan. Itu bertugas untuk memasarkan produk perusahaan dengan menentukan strategi pemasaran, rencana penjualan, serta target yang harus dicapai. Yang kedua ada manajer konstruksi, yaitu menetapkan anggaran, jadwal kerja, metode, dan strategi konstruksi yang tepat, serta melakukan pengawasan dalam proyek. Dan dalam tugasnya ini, manajer konstruksi dibantu oleh ahli sipil, ahli arsitektur, dan ahli IT. Ahli sipil ini bertugas untuk membuat perencanaan dan melakukan analisis data geoteknik dan mengkaji hasil perhitungan serta mengendalikan pelaksanaan kerja sesuai dengan gambar perencanaannya. Terus, ahli arsitek ini membuat rancangan bangunan gedung dengan 3D printing. Ahli IT memantau dan memelihara sistem-sistem komputer dan jaringan perusahaan sehingga jika ada kendala atau terdapat kendala dalam sistemnya dapat dilakukan perbaikan. Terus yang terakhir adalah staf keuangan, yaitu mencatat dan mendokumentasikan semua penerimaan dan pengeluaran arus kas perusahaan serta membuat laporan keuangannya. Lalu masuk ke dalam marketing plan, strategi pemasaran kami adalah dengan menggabungkan teknologi percetakan konstruksi 3D printing dengan pengetahuan konstruksi yang sudah diterapkan secara berkala. Semua akan menjadi simpel, di mana pembangunan konstruksi secara 3D printing akan merevolusi di sektor industri konstruksi, karena kemampuannya untuk mempercepat proses konstruksi dengan biaya yang lebih rendah, serta penggunaan bahan yang dioptimalkan untuk campuran. Konstruksi 3D printing juga dapat membuka jalan bagi akan besarnya sustainabilitas bagi lingkungan, yaitu ramah lingkungan. Next. Untuk strategi marketingnya, strategi marketing yang akan kami gunakan ialah internet marketing, di mana kami akan menampilkan produk usaha yang kami lakukan melalui website resmi kami, serta tidak lupa melakukan advertising secara berkala pada website, blog, Facebook, maupun situs lainnya, dengan memasang foto-foto yang sekiranya dapat menarik konsumen. Serta kami juga akan melakukan pengenalan produk yang akan dilakukan secara aktif dan kontinu
dengan aktif berpartisipasi dalam event-event pameran dan eksibisi konstruksi di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pembangunan secara 3D printing. Dan terakhir, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah dengan menjaring pelanggan baru menggunakan komentar positif atau testimonial dari konsumen-konsumen yang telah menggunakan jasa kami, dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain yang ingin menggunakan jasa kami, menguatkan kredibilitas brand, dan menciptakan rasa kepercayaan diri dari konsumen. Next. Untuk pricing strategis kami yang kami gunakan adalah melakukan penetapan harga price penetrating, di mana kami akan melakukan strategi pemasaran yang dengan menarik pelanggan ke produk dengan menawarkan harga yang lebih rendah selama penawaran harga awal. Alasan kami memilih strategi ini karena harga yang lebih rendah dapat membantu produk kami menembus pasar dan menarik pelanggan jauh dari pesaing. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menarik pelanggan untuk mencoba teknik pembangunan secara 3D dan membangun pangsa pasar pembangunan secara 3D printing dengan harapan dapat masuk ke dalam pangsa pasar konstruksi Indonesia. Next. Nah, dari analisis SWOT kami, dengan kekuatannya itu karena kami memiliki biaya overhead yang cukup rendah, sehingga kami menawarkan harga terbaik bagi konsumen. Nah, kami dapat memberikan tanggapan dengan cepat, tanggap kepada setiap permintaan konsumen, dan kami menjamin proyek rumah yang dibangun itu kurang dari 1 tahun, atau kurang dari 1 minggu saja. Dan kami memperhatikan dan mengutamakan setiap kebutuhan pelanggan dengan jasa konstruksi yang efisien dan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Dengan peluangnya yaitu kami belum ada untuk di Indonesia sendiri, itu belum ada persaingan ketat dalam sektor bisnis ini. Nah, bisnis ini dijalankan dengan baik tanpa modal yang terlalu besar di awal karena kami akan bekerjasama dengan pemerintahan. Dan CM Group ini mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah. Keunggulan dari 3D printing ini akan menjamin bisnis ini akan terus berkembang di masa depan. Kemudian kelemahannya itu karena modal kami yang masih terbatas dan pekerja kami juga masih kurang kompeten di beberapa bidang. Dan tentunya karena ini masih awal, kurangnya minat dan kesadaran konsumen akan dalam menghasilkan rumah ramah lingkungan dan juga membutuhkan biaya yang besar untuk perawatan. Kemudian triknya yaitu karena tentunya semakin ke depan makin adanya perkembangan teknologi di luar kendali kami. Nextnya itu merupakan bisnis model kanvas 3D printing pada konstruksi. Yang pertama itu ada customer segment-nya. Customer segment merupakan kelompok atau organisasi yang ingin dicapai oleh perusahaan kami, yaitu customer segment pada CEM Group ini adalah mass market, yaitu semua konsumen yang memerlukan pembangunan sebuah proyek dengan 3D printing. Terus selanjutnya ada value proposition. Yang ditawarkan oleh CEM Group ini adalah performa perusahaan, yaitu perusahaan memberikan value berupa jasa pelayanan kepada customer. Terus menggunakan teknologi 3D printing, efisiensi terhadap biaya waktu dan tenaga kerja, serta ramah lingkungan, dan juga getting the job done, yaitu memberikan penyelesaian masalah dan solusi hingga tuntas kepada customer kami. Selanjutnya itu ada channel, bagaimana cara perusahaan menjangkau customer untuk menyampaikan value proposition, yaitu dengan sosial media, website, maupun pameran atau exhibition. Jadi boleh lanjut nggak, Pak? Ya, saya kira cukup ya, waktunya sudah habis. Lagian juga untuk kanvas ini kan terakhir ya? Iya, Pak. Slide terakhir, Pak. Terakhir, dan saya kira kanvasnya ini terlalu kecil nih ya tulisannya ya. Kenapa ini? Padahal ini banyak kosongnya ya, space kosongnya nih. Susah jadinya dibaca ya.
Oke. Ya, saya apalagi saya nih matanya udah Susah plus dibaca, kecil, warna putih lagi, Bu. Itu kemarin saya buat di Canvas satu lagi, terus mau di copy paste nggak bisa. Iya, Terus sebelumnya juga buat model bisnis ini di tempat lain, tapi nggak bisa di download, terus pas di screenshot blur semua. Jadi udah. ya udahlah. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Apa tadi kalian? Kalian adalah kontraktor ya, design and build contractor sebenarnya ya. Dan kalian nantinya akan merancang sekaligus membangun bangunan tingkat rendah ya kan, dengan menggunakan teknologi 3D printing yang katanya saat ini memang belum ada di Indonesia gitu kan ya. Entah mungkin ada, tapi mungkin masih dalam tahap pengembangan ya, jadi belum benar-benar dipasarkan ya. Nah, ini memang menjadi sebuah gebrakan lah boleh dibilang di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri seperti tadi kalian sampaikan sudah ada ya kan. Nah, tadi nih kalian sebelum slide ini kan kalian menyampaikan SWOT ya, ada weaknesses-nya ya kan. Coba balik. Balik ke mana, Pak? SWOT. Nah, ini kan ada weaknesses-nya itu ya kan. Pekerja kalian nih masih kurang kompeten. Nah, terus apa? Apa yang akan kalian lakukan ya untuk mengatasi weakness ini? Misalnya aja, ini kurang kompeten di bidang ini kan, 3D printing kan? Iya Pak, karena kan di Indonesia kan belum ada, jadi tentunya kita butuh pekerja yang harus ada pelatihan dulu, seperti itu Pak. Jadi cara kalian untuk itu gimana? Cara kami mengatasi weaknesses ini gitu loh. Cara kami mengatasinya tentunya kami akan membuat kayak pelatihan untuk pekerja yang akan kami rekrut sebagai tim dalam 3D printing ini, Pak. Pekerjaan ini adalah sebagai pekerja apa ya? Kalau 3D printing. Maksudnya pekerjaan itu yang ikut dalam tim dalam menciptakan 3D printing ini gitu, Pak. Menciptakan 3D printing ini maksudnya gimana ya? Karena kan sebenarnya kalau 3D printing itu ya ada alatnya gitu kan ya, alat 3D printernya ya kan. Nah, itu kalian sampaikan di sini butuh biaya besar untuk peralatan karena memang challenge utamanya itu yang saya lihat di sini adalah untuk kalian mengprocure alatnya ya, melakukan pengadaan untuk alat 3D printernya. Itu di Indonesia kan belum ada ya kan. Either mungkin kalian untuk strateginya untuk mengatasi weakness ini ya dengan membuat alatnya sendiri di Indonesia ya, tapi dengan tentu harus punya blueprint untuk membuat alat 3D printernya ya kan. Atau kalian melakukan kerjasama sama JO misalnya ya, dengan perusahaan yang memang sudah di bidang 3D printing di luar negeri ya, kalian ajak nih ke Indonesia, itu juga bisa, itu menjadi salah satu strategi ya kan, untuk bagaimana kalian belajar teknologi 3D printingnya ya kan, sembari ya dengan modal yang minim gitu kan ya. Mengatasi pekerja yang kurang kompeten ya tadi, belajar teknologinya dengan misalnya magang ya, kalian magang memagangkan operator 3D printernya itu ke perusahaan yang sudah ada ya, yang sudah memang tadi Icon misalnya kan ya, atau yang lainnya yang memang punya alatnya gitu kan. Nah, itulah cara kalian untuk mengatasi weaknesses itu kan ya. Jadi SWOT analysis ini dibuat tidak hanya sekedar disampaikan aja, tidak ya, tapi bagaimana kemudian kalian mengetahui lah, dari kalian mengidentifikasi SWOT kalian, bagaimana kalian kemudian menindaklanjuti ya, follow up. Kemudian tadi ada struktur organisasi ya. Saya bingung itu kenapa kok ditulisnya staf keuangan ya, tanpa ada manajer keuangan. Ini gimana nih? Penjelasannya maksudnya apa ya? Karena bagi saya keuangan di sini itu lebih ke
pencatatan dan dokumentasi keuangan perusahaan, bukan yang orang yang menentukan ini. Karena orang yang menentukan itu biar si masing-masing, misalkan pengeluarannya si manajer konstruksi butuh pengeluaran sekian-sekian, biar dia yang atur, manajer dari pemasaran untuk butuh keuangan sekian-sekian, itu biar dia yang atur, biar yang menerima itu dari direkturnya langsung, karena emang ini kan belum terlalu besar juga gitu loh. Nah, Itu ini yang mungkin nanti Bu Susi yang bisa menjelaskan ya. Ya, nanti saya juga Silakan yang Bu bertanya-tanya Susi ya. itu. Oke, itu kemudian sebelumnya ini tadi kalian sempat menyinggung ya. Apa tuh? Kementerian PUPR menargetkan 30 juta ya rumah ya. Iya. Yang mana tuh slide-nya? Coba deh. Nah, ini ya, competitive advantage kan ya. Kalian melihat peluang nih, wah ke depannya itu di tahun 2030 ya kan, ada 2 juta rumah nih yang ditargetkan oleh Kementerian PUPR dapat dibangun dengan teknologi 3D printing ya kan. Nah, katakanlah ini memang benar ya, pernyataan tersebut benar ya kan. Maka ini sebenarnya adalah kalau yang saya lihat ini menjadi target market kalian ya ke depannya. Oh, 2030 berarti 8 tahun lagi nih. Oh, berarti setelah Atika, Steven ya, Yosi ini lulus tahun 2000 kapan nih? 2000 ini ya, atau mau tahun 2022 ini kalian lulus ya kan? Kalian sudah bisa nih masih punya waktu 8 tahun ya kurang lebih ya untuk benar-benar mengembangkan ide ini gitu ya. Tadi misalnya Atika belajar ke luar negeri untuk teknologi 3D printingnya, Steven untuk bagaimana untuk mendapatkan pemodalan ya untuk perusahaan ini, sehingga nantinya kalian bisa memang ini kalian akan sudah punya nih apa namanya niche-nya gitu ya, sudah punya nih target marketnya yang akan kalian dapat gitu loh. Cuma sekarang tergantung dengan kalian aja nih bagaimana kalian bisa fokus ya untuk mendapatkan, untuk mewujudkan gagasan ini gitu ya. Jadi ini saya kira ya oke ya, apa yang kalian sampaikan poin-poinnya sudah cukup lengkap ya, memang lengkap lah. Cuman mungkin memang ada beberapa poin yang miss ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Oh ya, satu lagi tuh yang goals. Coba deh tadi yang goals. Nah, ini kan ada yang near term ya, jangka pendek dan jangka panjang. Cuma nih kok saya nggak melihatnya sebagai goal ya. Ini lebih ke activity kan ya. Goals itu kan kalian mau jadi apa nantinya dalam waktu 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Soalnya 5 tahun ke depan itu kami jadi number one ya. Number one 3D construction, 3D printing company di Indonesia ya kan. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek ini ya lebih ke trial and error ya, research ya, lebih ke lokal apa region ya di Jabodetabek gitu loh. Nah itu yang perlu kalian sampaikan gitu ya. Bukan ini apa ya, activity-nya lah, tapi bukan menjadi apanya gitu ya. Nah, goal itu kalau saya pikir kalian harus perjelas. Oh, dalam waktu 1 tahun ini kalian mau jadi apa? Dalam jangka waktu 5 tahun kalian jadi apa? Gitu. Oke. Mungkin cukup ini dari saya ya. Bisa nanti ditambah ya setelah Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Hansen. Ini ya, mungkin kita dari yang tadi dulu tuh, yang organisasi dulu nih. Mumpung tadi udah dibahas, saya mau ke organisasi. Coba nah ini oke. Nah sekarang saya mau tanya, dalam bayangan kalian ya, grup CEM ini, sebenarnya kira-kira modal kalian tuh berapa sih? Gitu. Bayangan kalian nih, kalau kita bicara modal kalian tuh berapa sih? Kalau ini bisa diwujudkan gitu ya, modal kalian berapa sih? Nggak tahu ya. 1 M? Modalnya ini adalah modal yang kalian butuhkan ya, bukan modal yang sekarang kalian miliki. Kalau modal yang kalian miliki ya
tentu kan kalian ini ya, apa namanya, ya namanya juga startup company kan pasti butuh mencari Hmm, investor, tap- ya angel investor. Tapi kira-kira kalau ini kita Iya, kita modal yang wujudkan kalian nih, butuhkan, gitu loh. Modal yang kalian butuhkan. yang dibutuhkan tuh berapa modalnya? Mungkin bisa sampai belasan atau puluhan miliar Bu, mungkin ya. Saya kurang tahu juga sih. Oke. Nah, benar. Uang sebanyak itu cukup dengan menggunakan staf keuangan. Ya, enggak juga sih. Enggak bisa. Nah, itu ya. Jadi Betul. kalau disebut manajer keuangan tuh bukan berarti dia yang ngatur keuangan, enggak. Setiap bagian tentu mungkin memiliki rencana masing-masing gitu ya. Tapi kan bukan berarti si ahli sipilnya atau manajer konstruksi harus ngurusin uang juga gitu misalnya. Kan enggak ya. Kalau manajer konstruksinya yang harus ngurusin uang, manajer konstruksinya bilang enggak, itu hak saya uangnya. Nggak dibagi-bagilah ke staf keuangan, nggak dibagi-bagilah ke manajer pemasaran misalnya. Kan enggak, ini satu entitas ya. Jadi menurut saya ada bagian keuangannya. Yang artinya percaya kalau bisnisnya seperti ini, nggak mungkin uang dipegang recehan gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu tadi ya, karena pasti proyek-proyek yang dipegangnya besar, modal yang dipegang juga besar. Kalau sekedar staf keuangan itu cuma pembukuan, tidak bisa membuat neraca, repot kan. Lalu ya, tadi di SWOT juga ya, di SWOT yang Pak Hansen sudah mengatakan, SWOT, nah ini ya, SWOT itu kalau kita bicara ada strength, weakness, opportunity, ada threat. Mana yang faktor internal, mana yang faktor eksternal. Internalnya itu strength and weakness, yang dari eksternalnya itu opportunities dan threats. Oke. Jadi di dalam analisis SWOT itu tidak cukup serta-merta mengatakan strength-nya ini, weakness-nya ini, opportunity-nya ini, threat-nya ini. Enggak. Tapi dengan weakness ini, bagaimana kita meng-overcome weakness dengan strength yang ada. Atau dalam goal-goal yang tadi seperti Pak Hansen katakan, goal yang disebutkan goal long term atau yang near goal gitu ya, itu adalah mengatasi weakness dengan strength yang dimiliki gitu ya, atau mengatasi threat dengan opportunity yang ada gitu. Misalnya CM Group mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah misalnya. Nah, threat-nya tadi threat-nya apa? Adanya perkembangan teknologi ya. Berarti mungkin nanti bisa pemerintah diharapkan ada dukungan pemerintah berupa membantu misalnya untuk menjaga ya perkembangan teknologi itu di kemudian hari gitu supaya tidak mematikan usaha misalnya. Nah, itu yang namanya SWOT analisis. Jadi SWOT analisis tidak serta-merta hanya menyebutkan SWOT-nya gitu ya, tetapi di balik itu sebenarnya ada apa? Itu yang nanti sebenarnya bicara dengan yang goal tadi gitu. Goal jangka pendek dan goal jangka panjang misalnya, jangka menengah lah misalnya, ya. Itu. Nah, lalu tadi idenya untuk targetnya bangunan seperti apa? Untuk targetnya itu rumah dari rumah skala kecil hingga skala menengah. Menengahnya ini rumah dengan 2 lantai, Bu. Oke. Skala kecil yang pemodal rumah skala kecil menurut kalian, saya ngebayangin ya kalau ini menurut saya bagus kalau kita wujudkan ya. Tapi rumah skala kecil menurut kalian kepemilikannya secara pemodalan seperti apa? Maksudnya gimana, Bu? Orang yang bisa menginvestasikan uang untuk membangun rumah skala kecil. Oh, mungkin orang-orang dengan
pendapatan menengah dari 7 sampai belasan juta per bulan kali Bu itu. Yakin. Tapi apakah dia mampu membeli rumah dengan teknologi yang sedemikian cepat? Gini ya, kita lihat dari membangun rumah ya. Ini nggak apa-apa, ini bagus. Tapi ketika kalian bilang rumah skala kecil, jangan-jangan modal pemiliknya juga kecil gitu loh maksud saya. Ya, ketika modal pemilik kecil, dia akan menahan uang untuk kalau bisa keluarnya juga pelan-pelan, modalnya kecil. Ya, jadi kalau baru 1 minggu udah ditagih, mungkin dia bilang, waduh, saku saya masih belum terisi nih untuk bayar grup CM ini karena rumahnya udah jadi, gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Di situ yang harus menurut saya itu yakin nih kalau rumah itu gitu, rumah skala kecil tadi gitu. Ya, kalau ini solusinya mungkin membangunnya itu terhadap kepada developer Bu, untuk developer perumahan gitu. Jadi pembangunannya sekaligus ke perumahan, dan untuk dari konsumennya itu kalau mau beli bisa punya banyak variasi skema, dari yang tadi yang mungkin paling sederhananya cash gitu kan. Ada juga KPR. KPR-nya juga ada skema yang KPR ke developer sama ke bank gitu-gitu Bu, untuk menjangkau orang dengan inilah pendapatan tadi. Oke. Michael setuju nggak pernyataan Stephen? Setuju, Bu. Pakai ke developer, ha? Setuju, Bu. Malah Kenapa tadi setuju? malah kalau saya berpikir tuh kan untuk minimal subsidi sesuai dengan PUPR kan, untuk subsidi KPR itu kan minimal gaji itu 8 juta ya. Sedangkan untuk gaji di bawah 8 juta itu kan masih disubsidiin. Sedangkan untuk teknologi kita kan masih dibilang teknologi yang masih baru nih. Sehingga pemerintah masih mungkin untuk subsidiin masih mikir-mikir. Jadi alangkah lebih baiknya untuk pengelolaan pembuatan rumah lebih baik dihandle oleh developer gitu, Bu. Sehingga nantinya pihak pembeli bisa langsung beli lewat developernya langsung. Ya. Nah, tapi kembali ya, developer kalau rumahnya kecil pasti dia juga target pasarnya adalah orang-orang dengan yang tadi. Nggak mungkin developer membangun developer yang target pasarnya adalah orang-orang dengan pendapatan seperti tadi ya yang disebutkan, katakanlah belasan juta. Dia pun memiliki modal seperti besar gitu loh maksud saya. Itu aja concern saya. Karena gini ya, concernnya ketika kalian membangun sesuatu, ada teknologi ya di sana yang diterapkan. Dan itu menurut saya bagus teknologi yang digunakan. Tetapi belum ada nih di Indonesia, katakanlah seperti itu. Artinya targetnya jangan berarti kita ke rumah yang kecil, malah bisa nggak jalan gitu. Alangkah enaknya kalau kita targetkan adalah rumah yang besar. Justru menurut saya, ini saya nggak tahu teknologinya lah. Katakanlah yang modalnya tuh kuat. Kalau modalnya kuat, dia itu uang berputarnya tuh cepat. Tadi kalau dia ngerjakan, katakanlah kalau rumahnya lebih besar 2 minggu lah, bisa kan bayar kan, katakanlah ditahan mungkin 30 hari. Ya dalam sebulan dibayar juga dia mampu. Tetapi kalau modalnya kecil, uang yang akan kembali ya, perputaran uang dari modal yang kalian miliki untuk kemudian menjadi revenue itu akan terhambat. Karena modal kalian sudah besar. Itu yang harus dipertimbangkan. Itu ya. Jadi jangan bicara lebih murah itu supaya murah. Murah itu enak tuh ngasih tahu ke orang kaya, ini murah. Orang kaya seneng kok kalau dikasih, ini lebih murah gitu. Orang kaya itu seneng dikasih gitu. Asal bukan murahan. Gitu. Tapi kalau orang yang biasa, udah biasa dengan barang murah, barangkali gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi, tadi kan biaya lebih murah, komparasinya apa? Gitu. Itu harus dipertimbangkan tuh yang ini murah.
cost structure-nya itu tadi belum ada ya? Cost structure-nya belum ada, makanya saya Oh, nanya iya. dari sisi biaya. Kok lebih murah komparasinya apa? Oh, kalau bangun katakanlah gini ya. Katakanlah bangun membutuhkan, anggap aja membangun tuh membutuhkan 5 juta per meter persegi gitu ya. Bangunannya itu 80 meter persegi ya, sehingga 400 juta misalnya. Nah, kalau dengan yang kalian gunakan berapa juta jadinya kira-kira? Nah, menurut bacaan yang saya baca, untuk rumah 1 lantai itu menghabiskan untuk biaya pembangunannya itu dari Amerika ya, itu sekian USD, tapi kalau dirupiahin itu 145 juta rupiah, Bu, untuk rumah 1 lantai. Ya berapa meter persegi? Nah, di situ di bacaan itu saya juga ada nyari-nyari kan, ini ukurannya berapa gitu kan, buat saya pengen bandingin juga, tapi dari situ dia nggak menjelaskan berapa ukuran spesifiknya gitu loh, cuma ngasih lihat rumahnya kecil gitu kan, itu menghabiskan 145. 36, 72. Itu di artikel, di bacaan itu nggak menyebutkan, Bu. Dan Cuma bilang kemungkinan one story house gitu. ya, dan itu kemungkinan itu hanya biaya fisik ya, belum termasuk kalau rumah itu ya ada biaya tanah apa kan ya. Kalau kita beli tanah atau beli rumah kan ya sudah termasuk tanahnya misalnya kan ya. Nah itu juga beda lah karena itu kan biaya standarnya sana ya, standarnya material di Amerika gitu kan ya. Ini akan menarik ya karena memang belum ada ya. Mungkin setahu saya ada ya. Mungkin nanti kalian bisa di PP ya, ada kerjasama itu di PT-PT. Mungkin kalian bisa mencoba lah kalau memang kalian akan fokus di sini setelah kalian lulus ya. Kalian mau magang di PP terkait dengan 3D printing, fokus di sana. Mungkin mudah-mudahan kalian bisa menjadi pionir ya di ini ya. Karena ya itu memang butuh ada research ya dan jangka panjangnya mungkin ya nanti kalian baru bisa menjadi number one misalnya company 3D printing dan kalian sudah harus punya channel nih dengan pemerintah juga tuh ya kan. Melalui kementerian karena kan ya, kalian akan mendukung programnya kementerian misalnya kan ya. Nah itu haruslah kalian ini sebenarnya sih ya ininya gagasannya ada ya bagus dan kalian sudah mencoba melihat potensi-potensinya, cuman memang viability-nya ya, apakah ini doable dalam jangka waktu dekat? Mungkin belum ya, tapi ini kalian sudah bisa mempersiapkannya dari sekarang untuk ke depan gitu loh. Cepat aja suatu saat 10 tahun lagi jadi ya. Iya, karena kan kalian yang bilang opportunities-nya itu ini akan ke depannya memang begitu ya, berkembang ya siapa yang tahu ya, rumah 10 tahun lagi tidak dengan cara tradisional tapi ya melalui kalian kan, CAM company ya kan, membangun langsung Lego gitu ya. Langsung 3D printing gitu kan ya. Siapa tahu ya kan. Oke, mungkin karena waktu juga ya, sudah udah aja ini saya. ya. Kita cukupkan untuk kelompok Terima kasih. pertama ya. Lanjutkan ke kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Terima kasih Ibu Bapak.